Halo para reader penyuka komik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Heavenly Daemon Cannot Live a Normal Life. Sebelum lanjut, jangan ragu untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang lain dari channel ini. Langsung saja, tanpa basa-basi. Chris tidak tahu tekad Kevin, sehingga meledak saat melihat Kevin yang tidak pernah menyerah sampai akhir. Chris berpikir Kevin tidak ada hubungannya dengan ini. Namun, jika dia menunjukkan semangat seorang pejuang yang tidak menyerah sampai akhir, maka Chris harus menyelesaikannya. Kevin akan menyesali kesalahannya seumur hidup karena salah satu tubuhnya lumpuh. Saat itu, Chris maju dengan cepat. Itu menutup jarak dalam sekejap, dan Kevin mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang tidak responsif. Serangan itu mengarah ke bahu lawan. Saat pedang kayu hendak memotong lengannya, Kevin maju selangkah sesuai instruksi Roman. Chris memutar bola matanya, satu langkah ke depan. Ini adalah langkah yang tepat. Itu seperti menancapkan kepalanya di tempat pedang kayu jatuh, dan itu mirip dengan kejadian ketika Roman mengalahkan Chris. Meski begitu, Kevin tidak ragu-ragu. Meskipun dia tahu dia akan mati, dia mengambil satu langkah dan mengamankan posisi untuk menyerang di depan lawannya. Lalu instruksi lainnya terdengar. Serang dengan sekuat tenaga. Kevin mengikuti perintah yang didengarnya. Kevin mengatupkan giginya dan mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas, dan pukulan kasar membelah angin dan mengarah ke lawannya. Dan hasilnya, terdengar suara sesuatu yang pecah. Dengan tetesan darah, tubuh seorang pria jatuh di belakangnya seperti boneka yang benangnya telah diputuskan. Pemenangnya ada di sana. Kamu bajingan yang malang, Kevin. Pertarungan berakhir, saat Chris menatap Kevin dengan mata lelah. Dia melihat darah mengalir di sekitar Kevin, dan untungnya, nyawanya tidak terancam. Karena perbedaan pengalaman, Chris mampu mengatasi krisis dengan memblokir serangan berikutnya dengan pedang kayunya, sehingga itu hanya merobek kulitnya saat pedang menggosok dahinya. Pedang kayu itu patah oleh pukulan yang kuat, dan Kevin, yang telah mengumpulkan rasa sakit pada serangan tendangan yang menembus perut, jatuh ke belakang memperlihatkan punggungnya. Keinginannya untuk melihat pertandingan sampai akhir, bahkan pada tingkat yang kasar membuat emosi rumit muncul dalam cara Chris memandang Kevin. Kau menang, ucap Roman sambil menjaga Kevin. Seperti yang dijanjikan, jika kamu mau, aku akan mengajarimu mulai besok. Dan mulai sekarang, pilihan ada di tanganmu. Itu adalah bagian akhir dari pertandingannya. Lalu, Roman sibuk mengobati luka Kevin. Seolah-olah Chris belum pernah melihatnya. Itu adalah pemandangan yang sangat ironis. Romanlah yang membuat Kevin terjatuh, dan Roman juga menunjukkan bagaimana dia memperlakukan Kevin seperti orang yang berharga. Chris kembali ke rumah, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Pada awalnya, dia bermaksud untuk menarik perhatian Roman dengan mengalahkan Kevin. Tetapi perkembangan yang tidak terduga kini telah memperumit pikirannya. Faktanya, pertarungan ini adalah pertempuran yang dengan sendirinya merupakan kerugian untuk diterima. Dalam pertempuran di mana bahkan jika dia menang, dia tidak dapat menemukan hal yang bagus. Chris diliputi oleh racun Kevin, bahkan untuk sesaat. Terutama pada saat serangan terakhir, pada saat itu, Chris teringat masa lalu. Saya seperti Tuan Roman. Pertarungan dengan Roman memberinya pengalaman. Jika saya tidak mengalami hal yang sama dengan Roman, dia tidak yakin dia akan sepenuhnya menghindari serangan Kevin tanpa mana. Dia mampu bereaksi dengan cepat terhadap situasi yang telah dia pikirkan berkali-kali di kepalanya. Dan Chris mencoba melakukan serangan balik dengan menghindari serangan Kevin secara terbalik. Sensasi aneh muncul dalam prosesnya. Meskipun lawannya hanya orang biasa, Chris tertawa terbahak-bahak karena dia kembali mengingat masa lalu. Roman tidak mengajarkan apa-apa padanya. Dia sedang berkembang berkat satu pengalaman melawan Roman. Ini segera menjadi dasar bagi dirinya agar bisa merespons secara berbeda untuk situasi yang sama. Tidak hanya itu, jika Chris melihat ke belakang, penilaian Kevin sangat tepat. Saya pikir Master Roman tidak memberikan instruksi apapun kepada Kevin, tapi ternyata tidak. Jika Kevin sedikit lebih cepat dan lebih kuat dari orang biasa, penilaian itu mungkin akan membuatku menjadi pecundang. Dirinya mengingat kembali kenangan Dalian.
Dia menganalisisnya, membayangkan kegagalan dalam serangan pertama yang mengejutkan dan mendapatkan serangan balik. Chris memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Kupikir Master Roman adalah kutu buku Dmitri seperti rumor yang beredar. Namun, saya kalah dalam pertempuran dengan Master Roman, dan kali ini, saya mendapatkan kepercayaan diri dengan memainkan pertandingan pengganti dengan Kevin. Master Roman bukan hanya seorang jenius. Saya tidak dapat memahaminya dengan akal sehat, tetapi dia telah mencapai titik yang bahkan mentor saya, Kapten Jonathan, tidak dapat mencapainya. Aku bahkan tidak bisa menebak. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Tetapi dunia yang disentuh pikiran Roman nampaknya juga berbeda. Apa yang dia lihat? Hanya dengan mencampurkan pedang dengan Roman sekali, dan hanya mencoba memahami penilaian Roman melalui pertandingan perwakilan, membuat pikiran saya bercampur dengan ajaran yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah dunia yang belum pernah saya alami ketika saya berada di dalam sumur. Semakin dia menganalisis pengalamannya sendiri, semakin Chris keluar dengan kekaguman pada sosok Roman. Chris akhirnya bisa melihat arti dari apa yang Roman katakan. Itu tidak berarti hanya tinggal di sisimu. Itu berarti melihat dirimu sendiri dan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Apakah aku seperti orang bodoh? Chris tertawa memikirkan tentang itu. Roman memberi banyak petunjuk. Selama mengajar Kevin, ada banyak hal yang Roman katakan kepada Chris seolah-olah dia ingin Chris mendengarnya. Tetapi ketika dia mengajar dasar-dasarnya, Chris tidak menerima situasi itu. Karena Chris adalah pendekar pedang yang telah mencapai level tertentu, dia tidak dalam posisi untuk menerima instruksi meskipun dia menundukkan kepalanya untuk belajar. Tapi, sekarang saya tahu, hanya dengan menonton Roman dan mencerahkan diri sendiri dan meningkatkan diri sendiri, aku akan dapat mencapai tingkat yang berbeda. Aku masih belum mengenalmu dengan baik. Roman Dmitri yang kuingat adalah manusia malang yang disebut kutu buku Dmitri. Tapi apa yang kau tunjukkan padaku akhir-akhir ini di luar akal sehatku? Yang pasti adalah aku mengakuinya. Mulai sekarang, aku akan ada di sisimu. Aku akan memata-matai dan mempelajari segalanya sampai aku melampauimu. Itu adalah janjinya sendiri, berbicara pada dirinya sendiri, dan Chris akhirnya menetapkan tujuan baru. Dan hari berikutnya, Chris pergi menemui Roman dan berkata, Anda tidak perlu mengajari saya akan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat dengan mengikuti Anda. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.